Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Abraham Al-Hanafi. Saya adalah seorang mantan agnostik. Saya terlahir sebagai orang yang rasional, mungkin bisa dibilang rasional garis keras ya, bahwa segala sesuatu menuntut alasan dan harus masuk akal buat saya. Begitupun dengan agama, apalagi dengan agama. Saya nggak mempan kalau dikasih statement-statement doktrinal, dogmatis gitu. Sampai teman saya bilang, ada guru saya juga bilang, agama dan logika gak bisa disatukan nak. Ya saya langsung mikir, berarti agama gak ada yang logis, karena gak pernah bisa ketemu dengan logika. Sebenarnya saya terlahir sebagai muslim, namun saya mempertanyakan kredibilitas agama Islam. Saya mempertanyakan konsep sholat 5 waktu. Kenapa kita harus sholat 5 waktu? Bahkan saya sempat berpikir sangat lancang saat itu. Apakah Allah gila hormat? Setiap saya bertanya ke ustadz, guru agama saya, dan orang lain termasuk orang tua saya, jawabannya gak jauh-jauh. Karena sholat itu kewajiban, atau karena itu perintah Allah, atau karena sholat itu tiang agama. Ini bukan jawaban yang saya cari. Ini alasan buat menghindar dari pertanyaan. Yang saya tanya adalah alasan mengapa sholat itu diwajibkan, dan mengapa sholat itu diperintahkan oleh Allah, sampai-sampai saking pentingnya dianggap tiang agama. Itu pertanyaan saya. Dan saya nggak dapat jawaban. Lalu saya mempertanyakan konsep takdir. Apakah takdir itu ada? Jika takdir itu ada, sesuai dengan definisi yang kita tahu bahwa takdir adalah ketetapan Tuhan, maka ketika sesuatu sudah ditetapkan oleh Tuhan, siapa yang mampu merubah? Jika ada yang mampu merubah, maka ketetapan Tuhan bisa goyang. Apakah ketetapan Tuhan itu labil? Kalau nggak labil, maka nggak bisa diubah. Kalau nggak bisa diubah, maka untuk apa kita berusaha untuk jadi baik? Sebab jika kita ditakdirkan menjadi orang baik, maka kita akan berbuat baik dengan sendirinya, otomatis. Saya pun mempertanyakan konsep doa di setiap agama. Dulu saya mikir, bodoh kali manusia yang berdoa. Dia berpikir bahwa Tuhan Maha Tahu, tapi dia kasih tahu. Dia kasih tahu lagi. Ya Tuhan, saya butuh mobil. Ya Tuhan, saya butuh rumah. Ya Tuhan, luluskanlah skripsiku. Dia berpikir Tuhan Maha Tahu, tapi dia kasih tahu lagi. Sangat tidak logis. Bahkan ketika doa tidak dikabulkan katanya, karena Tuhan tahu apa yang terbaik. Ya ngapain doa? Apa yang kita usahakan bisa tercapai. Tapi kalau doa doang, gak berusaha gak tercapai. Lalu esensi doa itu apa? Itu tidak logis. Ada yang bilang, doa adalah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi apa ngomong sendiri? Emang lu dengar Tuhan jawab apa dan ngomong apa ke lu? Enggak kan? Saya belajar agama Hindu langsung dari teman saya, sahabat saya yang ada di Bali. Saya pernah masuk pura, saya pernah masuk wihara, saya pernah masuk gereja Katolik, gereja Kristen, gereja Saksi Yehova, gereja Bahasa Roh saya pernah masuk tuh, yang sambalabala, sambalado, sambalado, sandal lama, sandal baru. Nah, saya pernah masuk. Saat ini saya menemukan ketidaklogisan agama. Seluruh agama itu tidak logis menurut saya. Dan agama hanya diperuntukkan untuk orang-orang bodoh. Itu saya berpikir saat itu. Seperti itu. Alhasil saya jadi agnostik. Saya agnostik yang masih mempercayai Tuhan. Tuhan ada tapi bullshit lah itu agama. Di masa saya agnostik, hidup saya betul-betul gak ada aturan. Hampir tiap malam clubbing, minum-minum. Masya Allah, saya hancur dengan kenikmatan fana. Saya sempat narkoba, mengkonsumsi metamfetamin, atau kita lebih kenal dengan istilah sabu-sabu. Yang mana kita tahu kalau sabu-sabu ini efeknya kan gak memabukkan, melainkan membuat kita makin semangat. Tapi gara-gara ini saya justru ngelahap buku-buku tentang keagamaan, buku-buku filsafat agama, buku-buku sejarah agama. Nah, di sini saya mulai menemukan pencerahan. Sampai saya di titik di mana menemukan dua agama yang mewakili logika saya untuk bisa saya bawa sebagai tuntunan hidup. Dua agama itu adalah Buddha dan Islam. Buddha bukan Konghucu ya. Buddha beda dengan Konghucu. Konghucu itu hasil akulturasi tradisi Tionghoa dengan Buddha.
Kalau pertanyaannya sekarang posisi saya seperti apa? Saya adalah seorang muslim, sunni, pengikut sunnah, bermazhab fikih Hanafi, dan bermazhab akidah Maturidi. Mazhab fikih ada 4, mazhab akidah ada banyak, tapi yang disepakati mayoritas adalah 2, Asy'ari dan Maturidi. Kalian bisa pilih sesuai selera. Mazhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kalian bisa pilih sesuai selera. Kenapa saya memilih Hanafi dan Maturidi? Karena pemikiran ini yang bisa menyelamatkan saya dari agnostikism. Untuk pertanyaan-pertanyaan sebelumnya akan saya lanjutkan di VT selanjutnya, karena ini videonya udah kepanjangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Oke, ini lanjutan curhat saya. Di VT saya sebelumnya banyak yang gagal paham ya, dikira saya sedang bertanya. Saya tidak sedang bertanya. Saya sedang curhat dan menceritakan kisah spiritual, perjalanan spiritual saya. Oke, kita langsung lanjut aja biar nggak kepanjangan. Saya bertanya waktu itu, kenapa sholat itu diwajibkan? Guru-guru agama, ustadz-ustadz, dan orang-orang rata-rata menjawab jawaban yang nggak jauh beda. Karena itu perintah Allah. Karena sholat itu tiang agama. Karena itu kewajiban. Ya bukan itu jawaban yang saya mau. Saya menuntut alasannya. Itu bukan alasannya. Jadi saya menemukan jawaban kenapa sholat itu diwajibkan. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Rasulullah sudah pernah menjawab itu, tapi saya nggak pernah tahu. Dan kebanyakan ustadz tidak mengangkat jawaban ini. I don't know why. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji lagi munkar. Jadi sholat itu adalah sarana kita introspeksi diri 5 kali sehari. Di setiap sholat kita diharapkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. 5 kali sehari kita introspeksi diri. Tapi masa pribadi kita tidak lebih baik? Maka sholat kita gak benar. Pernah ada seseorang di masa Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau bilang sholat itu mencegah perbuatan keji lagi munkar." Rasulullah menjawab, "Betul." Kalau orang ini berkata lagi, "Aku sudah sholat tapi aku masih keji." Rasulullah menjawab, "Perbaiki sholat." See? Apa maksud perbaiki sholatmu? Kita kalau sholat, contoh ya, kita membaca ayat pendek, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu insan yang merugi, ila, kecuali allazina amanu, mereka yang beriman, wa amilus sholihati, yang berbuat baik, wa tawassaw bil haqqi, yang hanya menyampaikan berkatanya yang benar-benar aja, wa tawassaw bis sabri, dan saling mengingatkan untuk menjaga kesabaran. Setelah dia sholat, harusnya dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang gak membual, ngomong yang benar-benar aja, sabar, kan gitu intinya. Tapi kalau dia tidak menjadi pribadi yang seperti itu, berarti dia tidak mendapatkan esensi sholatnya. Sholatnya hanya sebatas penggugur kewajiban. Dalam sholat dia baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, kurbanku, hidupku, matiku hanya karena Allah, Tuhan semesta alam. Tapi dia masih sering ke dukun. Nah, ini kan gak sinkron ya. Apalagi sholatnya mengharap pujian orang. Wah, ada yang lihat gue gak ya? Biar gue kelihatan keren nih, alim. Wah, fawailul lil musallin, celakalah mereka yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai terhadap sholatnya. Allazina hum yura'un, yaitu mereka orang-orang yang riya. Allah tuh gak butuh sholat kita, justru diri kita sendiri yang butuh sholat. Sholat itu ibarat makanan bagi rohani kita. Sholat itu memperkuat mental kita. Tanpa sholat, mental kita akan lemah. Kita gak sholat pun, Allah tetap maha besar. Kita gak sujud pun, Allah tetap maha tinggi. Ada seseorang bertanya ke saya, apa yang lo dapat dari sholat? Saya jawab, gak ada yang saya dapat dari sholat, justru banyak yang hilang. Loh, apa itu? Kecemasan,
insecurity, was-was, pikiran gak penting. Jadi, sholatlah. Buat yang belum sholat, sholatlah. Buat yang sedang banyak berlakukan maksiat, sholatlah. Insya Allah sholatmu itu menuntunmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlus sunnah wal jamaah itu dua, Abul Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Sudah semacam kesepakatan, kalau mazhabnya Syafi'i maka akidahnya Ash'ari, tapi kalau mazhab fikihnya Hanafi maka akidahnya Maturidi. Itu as-sawadul a'zam. Apakah selain Asy'ariyah dan Maturidiyah itu pasti salah? Jawabannya tidak. Apakah Asy'ariyah dan Maturidiyah itu pasti benar? Iya, keyakinan, nggak boleh tidak. Kalau kita meragukan kebenaran Asy'ariyah Maturidiyah, bermasalah kita. Ini masalah akidah. Asy'ariyah Maturidiyah adalah membawa madhaj yang benar dalam akidah. Benar dan harus kita yakin benar, nggak boleh diganggu. Ini akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di episode ketiga tentang pembahasan perjalanan spiritual saya sejak agnostik menuju Islam. Lantas apa perbedaan antara akidah Maturidi dengan Asy'ari? Sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja pendekatan dan metodologinya yang berbeda. Bahwa Asy'ari itu mengekspansi pemikiran berdasarkan dalil nakli. Dalil akli diekspand berdasarkan dalil nakli. Sedangkan Maturidiyah, dalil nakli itu ditafsirkan berdasarkan dalil akli. Jadi akli atau akal itu yang menjadi pendekatan utama untuk menafsirkan dalil. Kenapa? Sebab akal itu adalah alat penimbang terbaik. Kita tidak bisa mengenal Allah tanpa menggunakan akal. Jika akal kita rusak, maka kita akan terjerumus dalam konsep pemahaman atau konsep keimanan yang rusak. Maka jika kedepannya Anda sekalian menemukan video-video atau VT-VT saya yang memberitakan tentang Islam dan syarat sekali dengan logika dan rasional, mohon jangan tuduh saya sebagai Mu'tazilah atau kaum pemuja logika, melainkan saya adalah seorang yang bermazhab Hanafi dan berakidah Maturidi, yang mana Hanafi dan Maturidi juga menggunakan pendekatan rasional dan logika. Jadi kedepannya jika ada komentar-komentar gak boleh agama terlalu dipakai logika bla bla bla, tolong dihindari komentar yang seperti itu, karena itu tidak relevan. Karena beragama justru harus berlogika, gak bisa pakai perasaan. Sholat berapa kali sehari? Perasaan 5. Gak bisa begitu. Hukum fikih semuanya itu kodifikasi dengan menggunakan logika. Bayar zakat itu pakai perhitungan. Ada haul, ada nisab. Jadi beragama Islam itu harus dengan logika. Tanpa logika orang tidak akan bisa sampai ke Islam. Berapa banyak orang mentok di agama lain karena logikanya tidak jalan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang pakai logika. Sebenarnya video ini hanya sebatas disclaimer dan pembahasan yang lebih lanjut tentang konsep takdir dan doa menurut perspektif Maturidi, Abu Mansur al-Maturidi. Insya Allah akan saya sajikan di VT selanjutnya, yaitu di episode keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini episode yang ditunggu-tunggu ya, konsep takdir. Mari kita bedah di sini menurut perspektif Maturidiyah yang syarat logika dan rasional. Ini merupakan salah satu pertanyaan besar saya ketika saya masih agnostik. Takdir, ketetapan Tuhan. Jika Tuhan menetapkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa merubah. Lalu kita harus ngapain? Kenapa harus berusaha berbuat baik? Sedangkan kalau dia sudah menetapkan kita buruk, mau gak mau kita akan berbuat buruk.
Kalau dia menetapkan kita baik, kita nggak perlu berusaha, maka kita akan baik. Kalau saya akhirnya menjadi ateis, maka memang dia yang menciptakan otak saya untuk berfungsi dengan cara demikian. Tapi jika kita diperintahkan berusaha, berbuat baik, maka kenapa harus ada takdir? Berarti semua bisa berubah dengan usaha kita sendiri. Kita yang memilih jalan hidup, takdir tidak pernah ada. Inilah pertanyaan saya waktu semasa agnostik. Takdir terbagi dua, mubram dan mu'alaq. Takdir mubram adalah takdir yang gak bisa kita rubah, ketetapan Allah yang sudah setetap-tetapnya. Namun porsi takdir ini sedikit. Allah lebih banyak menciptakan porsi takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah konsep kejadian alternatif yang merupakan rangkaian pilihan. Rangkaian ini pun ketetapan Allah yang berisi kebaikan bahkan keburukan. Dan Allah memberikan porsi free choice yang terkesan free will kepada manusia. Tapi perlu di note, takdir tidak bisa kita ubah, hanya bisa kita pilih. Pilihan ini akan berhadapan dengan logical consequence yang menuju ke rangkaian takdir lainnya. Ibarat ranting pohon yang bercabang-cabang. Dari pilihan inilah kita dimintai pertanggungjawaban kelak di hari akhir. Apa yang sudah kita perbuat? Kebaikan apa yang kita aplikasikan? Keburukan apa yang kita tanamkan? Dan lain sebagainya. Buka surah Al-Balad ayat 10. Jadi rangkaian takdir itu ada rangkaian yang terbaik, ada yang baik, ada yang biasa aja, ada yang buruk, ada yang terburuk. Lalu muncul lagi pertanyaan, Allah menciptakan si A, yang mana pada akhirnya si A ini masuk neraka. Jika Allah Maha Tahu, maka Allah sudah tahu endingnya orang ini masuk neraka, si A ini. Lantas kenapa masih Allah ciptakan? Apakah Allah kejam? Di sini konsep yang perlu dipahami bahwa Allah itu tidak terikat pada waktu, tidak juga terikat pada ruang. Maka dalam akidah Asy'ari dan Maturidi sepakat bahwa Allah tidak membutuhkan tempat. Jadi misal Allah bertempat di langit, Allah bertempat di arsy, tidak begitu dalam akidah Asy'ari dan Maturidi. Karena akan muncul pertanyaan baru, duluan arsy atau duluan Allah? Kita harus paham bahwa Allah yang menciptakan ruang, Allah yang menciptakan waktu, bukan Allah yang terikat di dalamnya. Allahus Somad, Allah bertempat bergantung seluruh makhluk, bukan dia yang bergantung kepada makhluk. Analogi sederhananya begini. Saya membuat sebuah game, namanya Mobile Legends. Lalu game ini saya taruh di server A. Saya bikin lagi sebuah game namanya PUBG, saya taruh di server B. Saya bikin lagi game namanya Genshin Impact, saya taruh di server C. Setiap game tadi memiliki karakter, dan saya taruh di ruangnya yang namanya server. Lalu karakter di dalam game tadi bertanya, pencipta kita ada di server mana ya? Mereka mempertanyakan saya ada di server mana. Karena mereka tidak paham bahwa saya yang menciptakan server. Saya berada di luar server, saya tidak terikat dalam server karena saya yang menciptakan server. Kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan konsep waktu. Allah Maha Tahu, Allah bisa melihat timeline waktu kapanpun. Karena Allah bisa ada di mana saja. Allah bisa melihat gambaran tahun 2080, Allah bisa melihat gambaran tahun 3100 dan lain-lain sebagainya, misalkan tahun itu masih ada. Dengan kata lain, ini kan mewakili maha melihat. Gak ada yang bisa melihat lebih banyak dari penglihatan dia. Maha mengetahui, gak ada yang bisa mengetahui lebih banyak dari pengetahuan dia. Dia bisa tahu yang nanti-nanti kita belum tahu. Dia bisa ngelihat yang nanti-nanti kita belum bisa lihat. Allah pun tahu sampai ke ujungnya. Ibarat kita nonton film, kita bisa tahu ending film tadi dengan ngedrag film tadi di ujung. Oh, endingnya kayak gini. Begitupun Allah sudah tahu ending kita di mana, tanpa menghilangkan free will, kehendak bebas kita. Jadi ketika Allah sudah melihat ending kita tidak bagus, maka dia selalu memberikan tuntunan dan petunjuk agar kita kembali lurus. Contoh, saya nggak nakut-nakutin. Mungkin ada sekian dari yang nonton VT saya sholatnya belum sempurna. Maksudnya dalam artian belum rajin, bolong-bolong, puasa jarang, atau keimanannya masih goyang. Mungkin Anda dituntun dengan nonton VT saya, karena Allah sudah tahu
ending Anda seperti apa. Begitupun ketika saya upload video VT tentang ceramah-ceramah ini, mungkin Allah bilang ibadahmu tuh masih bobrok, gak cukup, sholatmu masih gak khusyuk, hatimu masih kotor, hai Abraham Al-Hanafi. Jadi kalau pengen agak berat dikit timbangan amalmu, buatlah video-video, sebarkan informasi-informasi yang bermanfaat tentang ilmu yang kamu sudah pelajari, walaupun ilmumu masih sedikit. Setidaknya itu menolong untuk menambah amalmu, misalnya kayak gitu, kurang lebih. Dengan cara mungkin, alhamdulillah ya, videonya banyak FYP, teman-teman di sini banyak yang likes, banyak yang share. Jadi saya tambah semangat. Bisa jadi juga itu sebagai bentuk Allah menegur gitu loh, untuk ayo semangat gitu. Kalau nggak dari sini amalmu nggak cukup, dari sini aja belum tentu cukup kan gitu kira-kira ya. Bisa jadi ini Allah mengarahkan saya untuk memperbaiki ending saya yang kurang baik. Tinggal saya atau Anda mau menerima nggak petunjuk-petunjuk itu tadi. Ketika kita nggak nerima, mengabaikan, ya ending kita akan tetap sama. Paham maksud saya? Oke, udah cukup kepanjangan, udah 7 menit. Sampai ketemu insya Allah di episode selanjutnya dengan topik konsep doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode kelima yang saya janjikan judulnya adalah konsep doa. Namun saya jadi teringat bahwa doa ini ada keterikatan dan keterkaitan dengan takdir dan juga rezeki. Jazakumullahu khairan katsiran buat yang sudah mengingatkan untuk membahas konsep rezeki. Rezeki itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Bentuknya macam-macam. Bisa berupa materi, bisa berupa kesehatan. Contoh, saya nggak kerja, saya nggak punya uang, saya kelaparan. Tiba-tiba teman saya datang ngasih makanan. Itu kan rezeki. Kesehatan pun rezeki. Kalau kita sakit, kita nggak bisa kerja. Kalau kita nggak bisa kerja, kita nggak dapat uang. Atau kita udah kerja mati-matian, terus kita sakit. Income kita dipakai untuk berobat. Ujung-ujungnya minus-minus lagi. Income itu adalah bagian dari rezeki. Tapi rezeki bukan sekedar income, bukan sekedar pendapatan, bukan sekedar gaji. Paham ya di sini? Sometimes ada sesuatu yang mengurangi kualitas rezeki kita. Seperti kita lalai dalam berzakat padahal kita sudah termasuk orang yang wajib berzakat. Jarang sedekah, atau kita melakukan perbuatan maksiat. Contoh, tiba-tiba handphone kita jatuh, pecah, harus diganti nih. Harusnya kita nggak punya pengeluaran, akhirnya jadi ada pengeluaran lagi. Dikeluarkan secara paksa, karena sebagian dari harta kita bukan hak kita, ada milik orang lain. Dan konsep mendapatkan rezeki itu ada dua. Yang pertama, yang paling utama, kita bergerak menuju tempat rezeki itu. Yang kedua, orang lain yang digerakkan mengantarkan rezeki kita. Nah, kebanyakan kita mikirnya kebalik nih. Kita langsung mikir yang nomor 2. Berdoa aja biar dapat rezeki nggak kemana. Tapi kita mengurangi usaha kita. Padahal usaha, bergerak, itu yang lebih utama untuk menjemput rezeki. Wa alaysa lil insani ila masa'a. Dan bahwa manusia akan memperoleh apa-apa yang telah diusahakannya dengan sungguh-sungguh. Wa ma min dabatin fil ardi. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak di bumi. Ilah, kecuali Allahi rizquha, Allah jamin rezekinya. Makhluk bergerak mengindikasikan kita harus gerak. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah tahu di mana mustaqarnya, Allah tahu di mana mustauda'ahnya. Mustaqar itu tempat rezeki itu berpusat. Mustauda'ah itu tempat disebarnya rezeki. Ibaratnya mustaqar itu awan hitam, mustauda'ah itu hujannya. Allah yang tahu tempatnya di mana. Jadi kita mengusahakan dengan bekerja, tapi kita juga minta dituntun untuk mengarah ke mustaudaah tadi, biar rezekinya kita dapat kan gitu. Memang dengan usaha akan dapat, cuma prosesnya akan lebih lambat dan gak terukur. Kadang waktunya sholat udah masuk, terus masih sibuk. Karena apa? Karena kita usaha aja, gak dibarengi dengan doa. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, masih sempat tahajud, sempat ngurusin program sodakoh, sempat hatam Al-Quran, sempat ngejenguk orang sakit, sempat nyolatin orang wafat.
sempat ngantar jenazah ke kubur. Lihat Abdurrahman bin Auf, kaya raya juga. Lihat Utsman bin Affan, Imam Abu Hanifah, kaya raya, pedagang sutra sukses. Imam Malik bin Anas bin Malik alias Imam Maliki, itu rumahnya kayak istana. Mereka ibadahnya lancar dan rezekinya pun lancar. Sibuk dengan dunia, dunianya nggak terlalu dapatnya juga sedikit. Udah capek-capek dapatnya sedikit, usaha terus dapatnya sedikit. Ngapain? Atau sibuk minta, sibuk doa, tapi nggak pernah gerak, nggak pernah berusaha. Ini kacau juga. Maka harus paham konsep rezeki dan selalu dijaga. Ya ayuhan nas sukulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaiton. Wahai manusia, makanlah makanan yang baik-baik, yang halal lagi baik, yang terdapat di bumi. Jangan kamu mengikuti langkah setan. Dengan kita makan makanan yang halal, itu salah satu cara kita menjaga rezeki. Selain itu juga dengan bersyukur. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang Allah berikan kepada kamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Nah, bersyukur bukan sekedar berterima kasih ke Allah, melainkan menempatkan atau menggunakan apa yang telah dianugerahkan sesuai pada porsi atau fungsi hal itu dianugerahkan. Contoh, Anda saya kasih handphone yang mana handphone itu adalah fungsinya untuk nelpon, untuk SMS, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Tapi Anda pakai handphone yang saya kasih untuk ganjel pintu. Itu kan tidak sesuai dengan fungsi saya memberi. Maka Anda tidak bersyukur. Saya kasih topi, Anda pakai topinya untuk lap lantai. Jadi kalau rezeki kita mampet padahal kita udah berusaha, kita berkaca lagi. Bisa jadi ada sesuatu yang belum kita syukuri. Kita dititipkan istri, kita zolimi. Kita dititipkan anak, nggak kita didik. Kita masih dikasih kesempatan, ada orang tua, nggak kita sayangi, nggak kita rawat. Ada uang dipakai buat main judi. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jika Allah titipkan sedikit rezeki untuk kita, kita bertanggung jawab, kita bersyukur terhadap itu. Maka Allah lihat, wah ini bertanggung jawab nih orang ini. Aku udah kasih rezeki sedikit, dia bersyukur. Oke, ku tambah lagi. Kalau dikasih terus foya-foya, hura-hura, mubazir, Allah enggan kasih lagi. Belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Makanya banyak orang sedekah terus tambah kaya. Kenapa? Karena dikasih yang sedikit dia bersyukur dan bertanggung jawab. Allah lihat, aku kasih dia sedikit, dia malah nolong orang lain. Wah, kalau begitu aku kasih lebih banyak buat dia. Lalu gimana dengan sholat duha yang katanya memancing rezeki? Sholat duha itu sendiri terhitung sedekah. Sebuah hadis riwayat Muslim. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, setiap bacaan takbir adalah sedekah. Begitu juga amar ma'ruf, mengajak orang dalam ketaatan, dan nahi munkar, menasihati orang agar tidak melakukan hal-hal yang mungkar. Ini adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Jadi poinnya, sedekah membuka pintu-pintu rezeki. Ali bin Abi Thalib berkata, perkayalah dirimu dengan sedekah. Sholat duha itu pun terhitung sedekah, dan sholat duha adalah sedekah yang sangat baik. Kalau pintu rezeki kita banyak yang kebuka, itu kan enak. Kita mau usahain dari mana aja, ada pintu rezekinya di situ, jadi dapat kan rezekinya. Tapi kalau cuma satu pintu yang kebuka, maka ketika kita lewat pintu yang lain, itu mampet kan rezekinya. Usaha ini gagal, usaha itu gagal, karena pintu rezeki kita bukan di situ. Makanya minta petunjuk, diarahkan ke pintu rezeki kita. Jadi kita harus mengusahakan usaha yang tepat tuh, baru bisa berhasil menggapai rezekinya. Kalau usaha kita salah, gak berhasil. Tapi kalau pintu rezekinya banyak, kita mau usaha lewat usaha apa aja, insya Allah rezekinya ngalir. Tapi ingat, ada kemungkinan kedua. Di sini sebenarnya pintu rezeki kita, cuma Allah tahan untuk diakumulasikan, bakal dikasihnya lebih besar nanti. Berapa banyak orang usaha gagal, tapi dia terus-menerus berusaha. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia akan mendapatkan apa yang ia usahakan dengan sungguh-sungguh. Jebret, rezekinya langsung meledak. Itu tadi yang disebut ketika kita berdoa kepada Allah, minta diarahkan untuk mengarah ke mustaudaah, tempat di mana rezeki kita ditaruh.
tanpa kita berdoa, minta diarahin, maka usaha kita 9 mungkin dapatnya 7. Dengan berdoa dan berusaha, mungkin usaha kita 7 dapatnya 9, kan gitu. Paham ya di sini? Ini terkait loh dengan doa sebenarnya. Takdir, rezeki, doa itu terkait. Lantas, kenapa kita harus berdoa? Katanya Allah Maha Tahu. Kenapa kita kasih tahu lagi kita butuh ini, kita butuh itu? Kenapa kita harus berdoa kalau juga ujung-ujungnya kita harus berusaha? Sedangkan orang yang berusaha tanpa berdoa bisa berhasil. Dan berdoa tanpa berusaha nihil. Lalu apa esensi berdoa? Sampai ketemu di next episode. Konsep doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat buku ini kita udah penutup bab 1 nih. Nah, alhamdulillah udah sampai di episode ke-6 tentang konsep doa. Buat yang belum nonton konsep takdir dan konsep rezeki, nonton dulu. Kalau enggak nanti nggak nyambung. Oke? Konsep doa, udah paham kan konsep takdir? Takdir itu adalah rangkaian pilihan. Allah tidak pernah menciptakan manusia dengan satu ending, melainkan dengan alternatif ending. Endingnya seperti apa? Itulah keputusan kita. Kita yang menentukan. Karena kita yang menentukan, maka kita akan ditanyain nanti. Kenapa semasa hidup kamu kayak gini? Kenapa semasa hidup kamu kayak gini? Kalau semuanya sudah ditetapkan, bukan pilihan kita, maka ketika ditanya, kenapa semasa hidup kamu gak sholat? Tinggal kita jawab. Kan engkau yang mentakdirkan aku untuk tidak sholat. Tapi kan bukan itu yang akan terjadi. Kenapa? Karena konsep takdir bukan seperti itu. Dan rezeki itu juga bagian dari rangkaian takdir. Jadi sudah ditentukan porsi-porsinya. Kita menjalani alur takdir C, rezekinya sekian. Alur takdir D, rezekinya sekian. Seperti itu. Lantas doa. Kenapa kita harus berdoa? Katanya Allah Maha Tahu. Kenapa kita kasih tahu lagi? Ya Allah, aku butuh ini, aku butuh itu. Doa itu bukanlah kita menginformasikan Allah. Ketika kita merasa doa itu adalah kita memberitahu Allah, berarti kita merendahkan dia. Karena kita menganggap dia tidak tahu sebelum kita kasih tahu. Alhasil apa? Hari ini kita doanya panjang. Besok kita doanya apa? Ya Allah, kabulkanlah doaku yang kemarin. Ini namanya PA. Doa itu kita merendah, meminta dia untuk menuntun kita. Kemarin ada yang komentar bagus kayak gini. Wah, rangkaian takdir berarti banyak ya. Gimana kalau kita salah pilih jalan hidup? Gawat dong katanya. Saya bilang, makanya kita butuh tuntunan. Salamun ala manittaba al-huda. Keselamatanlah bagi yang mengikuti petunjuk. Makanya kita selalu minta 17 kali sehari dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Minta tuntun ke arah takdir terbaik kita. Jangan sampai kita salah pilih, mengarah ke takdir kita yang buruk. Doa ada 2. Doa yang didengar oleh Allah dan yang tidak didengar oleh Allah. Ingat sekali lagi, rezeki, takdir, doa itu berkaitan. Sebelumnya kita bahas cara kita menjaga rezeki itu makan makanan yang halal. Salah satunya bersyukur. Ada sebuah hadis Rasulullah bilang, ada seseorang hamba berdoa kepada Allah. Dia menadah tangannya ke langit, sementara pakaian yang dipakai haram, makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram. Apa mungkin doanya dikabulkan, kata Rasulullah? Nah, orangnya seperti ini doanya tidak didengar. Tidak didengar, ingat. Tapi ada orang yang soleh, yang lurus, dia berdoa, doanya pasti didengar. Cuma kok ada yang tidak terkabul? Nah, sebenarnya doa itu bukan tidak terkabul. Karena tujuan dan esensi doa kita bukan menginformasikan Allah kita butuh apa, melainkan kita minta Allah menuntun kita, mengarah ke takdir kita yang sesuai dengan apa yang kita doakan. Contoh, di rangkaian takdir saya dapat Ferrari, ada Lamborghini, ada rumah, ada Harley Davidson. Lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku butuh Lamborghini ya Allah. Sejatinya saya itu minta, ya Allah tuntun saya mengarah ke takdir saya yang ada Lamborghini-nya. Gerakkan diri saya, arahkan aktivitas saya menuju takdir saya yang ada Lamborghini-nya. Intinya tuh di situ. Ketika kita dealing sama orang, misalnya dalam bisnis bermuamalah, perkataan kita, ucapan kita pun mungkin akan dituntun agar tendernya berhasil. Alhasil dapat hasil. Alhasil kebelilah itu Lamborghini. Tapi
ketika saya mintanya Aston Martin, sedangkan Aston Martin tidak termasuk di rangkaian takdir saya, maka Allah menggantikan dengan yang serupa atau lebih baik. Memang saya nggak dapat nih Aston Martin, tapi saya bisa dapat Lamborghini atau Ferrari nih, diarahkan ke arah sana. Maka dari itu berdoa tidak pernah rugi. Ketika pun yang kita minta nggak ada di rangkaian takdir kita akan diarahkan ke rangkaian takdir yang lebih baik. Paham di sini? Jadi orang yang enggan berdoa itu sombong. Kenapa? Karena dari rangkaian takdir yang banyak yang kita nggak tahu nih, harus berkeputusan apa, harus memilih apa, kita nggak mau minta tuntun. Sombong. Sebanyak apa rangkaian takdir? Saya kasih contoh kecil. Saya bisa lempar handphone saya. Saya bisa terus record suara saya. Saya bisa tidur. Saya bisa sholat malam. Saya bisa lanjutkan ini, selesaikan ini dulu baru sholat malam. Atau saya nggak sholat malam, saya langsung tidur nanti. Atau saya main game. Dan semua kalau berhasil saya lakukan berarti ada di rangkaian takdir saya. Dan harus saya pertanggungjawabkan. Jadi kenapa doa, kalau udah berdoa harus disandingkan dengan usaha? Karena hakikatnya kita berdoa itu minta diarahkan, dituntun, digerakkan. Kita udah berdoa, minta digerakkan, tapi kitanya nggak mau gerak. Nggak mau gerak, nggak mau kerja. Logikanya di mana? Walaupun memang ada opsi kedua, bahwa ada orang lain yang bisa digerakkan untuk mengantarkan apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Tapi itu kan secondary. Yang utamanya itu kita yang bergerak dulu. Maka dari itu, bijaklah dalam melangkah, bijaklah dalam berkeputusan, bijaklah dalam berkata-kata. Sebab setiap pilihan kita menentukan jalan takdir yang kita lalui. Jalan takdir yang kita lalui menentukan kadar rezeki yang kita dapatkan. Karena kita bingung dan gak ngerti harus berkeputusan seperti apa. Berdoa, banyakin berdoa, perbanyak berdoa, minta tuntun. Karena balik lagi sejatinya, doa itu bukan kita menginformasikan Allah, melainkan kita minta tolong Allah untuk menggerakkan kita, menuntun jalan hidup kita.